Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Wida Pratiwi dari FM22C sebagai moderator di kelompok bronkitis akut dan kronis. Adapun rekan saya yaitu Indah Nur Habibah dan Putri Askia Tunisa. Pada materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Apa itu bronkitis? Bronkitis merupakan salah satu penyakit infeksi pada saluran pernapasan yang menyebabkan terjadinya inflamasi pada trakea, bronkus utama, dan menengah, yang akhirnya bermanifestasi terjadinya batuk. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Askia Tunisa. Klasifikasi bronkitis akut. Bronkitis akut adalah infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan bawah yang terjadi secara akut. Keadaan ini umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri dan diperparah oleh paparan terhadap iritan seperti asap rokok, asap kendaraan bermotor, debu, dan asap kimiawi. Biasanya terjadi dalam waktu yang singkat, sekitar 2-3 minggu. Klasifikasi bronkitis kronis. Bronkitis kronis yaitu suatu kondisi di mana terjadi peradangan atau inflamasi berlanjut pada bronkus selama beberapa waktu dan terjadi hambatan pada aliran udara yang normal di dalam bronkus. Faktor utama dari bronkitis kronis adalah merokok, baik itu sebagai perokok atau yang terkena asap rokok. Etiologi bronkitis akut. Bronkitis akut muncul sebagai sindrom klinis yang ditandai dengan peradangan sementara dan sembuh sendiri, khususnya yang menyerang saluran napas besar dan sedang, dan tanpa bukti adanya pneumonia pada pemeriksaan radiografi dada. Etiologi bronkitis kronis. Ada banyak penyebab bronkitis kronis yang diketahui, tetapi faktor penyebab terpenting adalah paparan asap rokok, baik karena merokok aktif maupun menghirupnya secara pasif. Banyak iritan yang terhirup ke saluran pernafasan seperti kabut asap, polutan industri, dan bahan kimia beracun dapat menyebabkan bronkitis kronis. Meskipun infeksi bakteri dan virus biasanya menyebabkan bronkitis akut, paparan infeksi yang berulang dapat menyebabkan bronkitis kronis. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Patofisiologi bronkitis akut. Seluler di dalam bronkus yang terkena sehingga meningkatkan penyerapan fluorodeoksi glukosa saat diamati melalui pemindahan tomografi emisi positron. Selain itu, peradangan bronkial dapat berasal dari berbagai pemicu dan infeksi virus, alergen, dan polutan sebagai penyebab paling umum. Peradangan dinding bronkial menyebabkan penebalan mukosa, desquamasi sel epitel, dan pengelupasan membran dasar. Dalam beberapa kasus, infeksi saluran pernapasan atas akibat virus dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bawah yang mengakibatkan bronkitis akut. Patofisiologi bronkitis kronis. Bronkitis kronis diduga disebabkan oleh produksi berlebihan dan hipersekresi lendir oleh sel glomerulus. Sel epitel yang melapisi saluran napas merespon rangsangan toksik dan infeksius dengan melepaskan mediator inflamasi seperti interleukin, faktor perangsang koloni, dan sitokin proinflamasi lainnya. Terdapat pula penurunan terkait pelepasan zat mengatur seperti enzim, pengubah angiotensin, dan endopeptidase netral. Selanjutnya akan dibawakan oleh Indah Nur Habibah. Faktor resiko. Secara umum, berikut ini beberapa hal yang menjadi faktor resiko, diantaranya yang pertama, merokok. Seorang yang aktif merokok atau menjadi perokok pasif memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengidap bronkitis akut atau kronis. Setelah mengetahui hal ini, sebaiknya kamu segera berhenti melakukan kebiasaan yang satu ini. Ya, jika kamu berhenti merokok, resiko mengidap penyakit bronkitis akan menurun dengan sendirinya. Kedua, mengonsumsi alkohol. Bukan hanya merokok saja, pola hidup tidak sehat yang menjadi faktor risiko bronkitis. Sering mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak pun dapat meningkatkan risiko pengidap bronkitis. Tiga, lemahnya sistem kekebalan tubuh. Kondisi yang satu ini biasanya disebabkan oleh penyakit akut pada seseorang. Sebenarnya secara alami sistem kekebalan tubuh yang baik dapat mengatasi infeksi pemicu bronkitis dengan sendirinya. Namun, jika sistem kekebalan tubuh melemah, proses penyembuhan alami akan terhambat.
Keempat, kualitas udara yang buruk. Risiko pengidap bronkitis akan lebih tinggi jika kamu bekerja di luar ruangan atau pabrik dengan udara yang tercemar. Jika terus-menerus menghirup udara yang kotor, maka akan memicu sejumlah gejala bronkitis seperti batuk, sesak napas, hingga pendarahan paru-paru. Pada kasus yang parah, bahan kimia yang dihirup dapat memicu penumpukan cairan di paru-paru. Mengidap refluks asam lambung ternyata bukan hanya masalah pernapasan saja yang menjadi faktor risiko bronkitis. Seseorang yang mengidap refluks asam lambung juga beresiko tinggi mengalaminya. Penyakit yang satu ini menjadi pemicu bronkitis ketika asam lambung masuk ke dalam saluran pernapasan. Terapi farmakologi. Untuk membantu membuang sekresi bronkial, disarankan bronkodilator untuk menghilangkan bronkoplasma dan mengurangi obstruksi jalan napas sehingga lebih banyak oksigen didistribusikan ke seluruh bagian paru. Jalan ventilasi alveolar diperbaiki. Cairan oral atau parenteral jika bronkoplasma berat adalah bagian penting dari terapi karena hidrasi yang baik membantu untuk mengencerkan sekresi sehingga dapat dengan mudah dikeluarkan dengan membatuknya. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, menghindari lingkungan polusi. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Yang keempat, istirahat yang cukup. Dan yang kelima, makanan cukup gizi. Terakhir, kesimpulan, infeksi pada bronkus yang berasal dari hidung dan tenggorokan disebut bronkitis. Bronkitis akut yaitu infeksi pada saluran pernapasan bawah yang disebabkan oleh faktor eksogen atau endogen. Bronkitis kronis adalah infeksi pada saluran pernapasan bawah yang berlangsung lama dan menyebabkan hambatan pada aliran udara. Untuk membantu mengeluarkan sekresi bronkial, bronkodilator disarankan untuk menghilangkan bronkoplasma dan mengurangi obstruksi jalan napas. Ini memungkinkan lebih banyak oksigen didistribusikan ke seluruh paru-paru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.